Dan sudah selayaknya orang-orang seperti Gus Kausar, seperti Gus-Gus yang lain, kiai-kiai yang lain, itu berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, karena dengan kajian Kiai Imad lah mereka yang dulu hanya menjadi orang-orang yang dimanfaatkan oleh Pak Alawi, kini justru mereka mendapatkan panggung-panggung di acara Pak Alawi. Sahabat News, semenjak munculnya kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata Pak Alawi mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu mulai dari panggung ke panggungnya yang sepi, ya, undangan-undangan manggung yang banyak mendapatkan penolakan di berbagai tempat, hingga menjadi bahan bulian di media sosial. Namun tak hanya itu, ada perubahan juga yang lebih menarik, yakni cara berdakwah mereka. Ya, kini sudah terlihat sedikit lebih beradab lah ya daripada dulu sebelum munculnya tesisnya Kiai Imad. Namun tak hanya itu, ternyata dengan banyaknya kritik yang mengatakan bahwa Pak Alawi merendahkan Kiai Pribumi, kini mereka justru mulai merayu ulama-ulama dan kiai-kiai pribumi Nusantara. Ya, sekedar untuk bisa menerima mereka, begitulah. Sebab hanya dengan cara itu mereka berharap kiai dan ulama pribumi untuk tidak terpengaruh dengan kajian ilmiah Kiai Imad. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika klan Pak Alawi mengundang Kiai pribumi dalam sebuah acara yang diadakan oleh klan Pak Alawi. Padahal sedari dulu Pak Alawi tidak pernah memberikan panggung terhadap kiai-kiai pribumi dalam acara internal mereka. Kemarin saya mendapatkan info bahwa Gus Kausar putra Mbah Yai Huda Jazuli Ploso Kediri, ya, diundang oleh rombongan klan Pak Alawi untuk mengisi sebuah acara haul leluhur Pak Alawi. Ini terbukti nyata bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berdampak besar dalam perubahan Pak Alawi. Dan sudah selayaknya orang-orang seperti Gus Kausar, seperti Gus-Gus yang lain, kiai-kiai yang lain, itu berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, karena dengan kajian Kiai Imad lah mereka yang dulu hanya menjadi orang-orang yang dimanfaatkan oleh Pak Alawi, kini justru mereka mendapatkan panggung-panggung di acara Pak Alawi. Artinya dengan adanya tesis Kiai Imad, Pak Alawi mulai merubah strategi mereka agar terkesan bahwa mereka tidak menganggap dirinya lebih mulia, serta tidak terkesan bahwa mereka menganggap ulama Nusantara lebih rendah dari mereka. Namun jangan kemudian kita berbangga lantas kita terlena dengan strategi licinnya Pak Alawi ini, ya. Karena ini semua dilakukan oleh Pak Alawi hanya untuk membuat siasat agar nasab palsu mereka tidak terus diungkit-ungkit. Sehingga masyarakat lupa soal polemik nasab yang sudah 3 tahun bergulir. Akan tetapi kami dari PWI Laskar Sabillah tidak akan pernah terlena sedikit pun dengan siasat-siasat licik Pak Alawi. Kami akan terus menyuarakan, menggaungkan bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulullah. Sampai kapan? Hingga mereka bisa menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah. Baik secara data, pencatatan nasab, dan juga data-data ilmiah serta genetika. Atau mereka mengakui bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Udah selesai semuanya. Ini semua kami lakukan agar kelak di kemudian hari tidak lagi terjadi hal-hal yang sama, yang polanya juga sama, yang tentunya juga akan membuat polemik dan perpecahan di bumi Nusantara ini. Karena sejarah polemik ini sudah berulang berkali-kali, akan tetapi di saat inilah polemik nasab benar-benar mencuat karena didukung oleh kecanggihan teknologi yang bisa menyebarluaskan berita tentang kepalsuan nasab Pak Alawi. Kami juga berharap kepada pemerintah untuk segera hadir dalam mengatasi polemik nasab yang sudah berkepanjangan, yang sampai saat ini pemerintah seakan-akan tidak tanggap akan dampak buruk dari pengakuan-pengakuan klan Pak Alawi sebagai keturunan Nabi. Padahal sudah jelas-jelas bahwa Pak Alawi mengaku keturunan Nabi untuk membodohi masyarakat,
untuk mengadu domba umat Islam khususnya, dan mengancam terjadinya perpecahan atau mengancam kerukunan umat beragama yang ada di negeri ini. Semoga negara segera hadir dan sadar bahwa Pak Alawi tidak hanya sekedar mengaku sebagai keturunan Nabi, akan tetapi ada grand design, ada agenda yang lebih besar, yakni ingin merongrong NKRI dan menguasai NKRI dengan cara-cara licik mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Untuk kemudian memperdaya masyarakat muslim khususnya yang percaya terhadap mereka, untuk kemudian melakukan hal apapun yang diajarkan oleh Pak Alawi. Karena dianggap sebagai manusia suci, keturunan Nabi yang harus dilakukan apapun yang mereka bicarakan. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita tetap menjaga NKRI. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.